wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks dan abstrak. Yang pertama, pengertian indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam suatu buku atau dokumen yang disusun secara alfabetis dengan mencantumkan halaman tempat kata tersebut muncul. Tujuannya untuk memudahkan pembaca menemukan informasi tertentu secara cepat tanpa harus membaca seluruh isi buku. Ciri-ciri indeks. Yang pertama, disusun berdasarkan abjad A sampai Z. Yang kedua, berisi kata atau istilah penting dari isi buku. Yang ketiga, menunjukkan nomor halaman tempat istilah tersebut muncul. Yang keempat, diletakkan di bagian akhir buku. Dan yang kelima, ditulis secara singkat dan padat. Fungsi indeks. Yang pertama, memudahkan pembaca menemukan topik tertentu. Yang kedua, membantu peneliti atau pembaca dalam mencari informasi spesifik. Yang ketiga, menjadi alat bantu navigasi dalam buku atau karya ilmiah. Dan yang keempat, menunjukkan keluasan pembahasan dalam suatu karya. Jenis-jenis indeks. Yang pertama, indeks pengarang, berisi daftar nama penulis yang disebut dalam buku. Yang kedua, indeks subjek, berisi daftar topik atau istilah yang dibahas. Yang ketiga, indeks judul, berisi daftar judul buku, artikel atau karya yang disebutkan. Dan yang keempat, indeks geografis, berisi nama tempat atau wilayah yang dibahas. Cara penulisan indeks. Yang pertama, disusun secara alfabetis. Yang kedua, menggunakan kata utama atau kata pokok. Bisa ditambahkan subjudul atau kata turunan. Dan yang ketiga, nomor halaman ditulis di belakang istilah. Contoh format pendidikan, 12,35,76. Contoh indeks. Yang pertama, A. Administrasi, 10,23. Arsip, 5,12,15. Atau B. Perpustakaan, 2,7,14. Preservasi, 9,20. Yang kedua, abstrak. Pengertian abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi suatu karya ilmiah seperti laporan penelitian, makalah, atau skripsi. Abstrak memuat inti permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian secara padat tanpa komentar tambahan. Ciri-ciri abstrak. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menyajikan keseluruhan isi tulisan secara ringkas. Yang ketiga, tidak memuat opini pribadi. Yang keempat, ditulis dalam satu paragraf, biasanya 150 sampai 250 kata. Dan yang kelima, mengandung kata kunci di bagian akhir. Fungsi abstrak. Yang pertama, memberi gambaran umum tentang isi karya ilmiah. Yang kedua, membantu pembaca menemukan relevansi karya dengan kebutuhannya. Yang ketiga, menjadi sarana promosi ilmiah melalui database atau jurnal. Dan yang keempat, menunjukkan pokok-pokok penting penelitian tanpa harus membaca keseluruhan teks. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak informatif, berisi seluruh unsur penelitian, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua, abstrak indikatif, hanya menunjukkan ruang lingkup dan tujuan tanpa detail hasil. Yang ketiga, abstrak kritis, disertai penilaian atau analisis terhadap karya lain. Dan yang keempat, abstrak deskriptif, memberikan gambaran isi tanpa menyebutkan hasil. Cara penulisan abstrak. Yang pertama, ditulis dalam satu paragraf. Yang kedua, bahasa harus formal dan objektif. Yang ketiga, tidak menyertakan kutipan, tabel, atau gambar. Dan yang keempat, panjang sekitar 150 atau 250 kata.
Dan yang kelima, diakhiri dengan kata kunci. Contoh abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi mahasiswa. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan digital perpustakaan mempermudah akses informasi akademik, namun masih terdapat kendala pada literasi digital mahasiswa. Disimpulkan bahwa pelatihan literasi informasi perlu ditingkatkan agar pemanfaatan perpustakaan digital menjadi optimal. Kata kunci: literasi informasi, perpustakaan digital, mahasiswa.